Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa guys. Alat canggih di dalam perang akan terus dikembangkan demi mempertahankan negara dan melumpuhkan musuh-musuhnya. Terlebih di masa Perang Dunia II, alat canggih sangat berperan penting demi meraih kemenangan. Salah satunya adalah kapal selam seperti U-boat Jerman dan kapal selam kelas Gato Amerika Serikat yang dilengkapi dengan teknologi canggih yang memungkinkan mereka untuk beroperasi di bawah air dengan efektif, memungkinkan kapal selam beroperasi dengan kemampuan menyergap dan melindungi diri. Berikut sekilas teknologi canggih kapal selam Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Yang pertama, periskop. Kapal selam seperti U-boat Jerman dan Gato kelas Amerika Serikat memang dilengkapi dengan periskop yang dapat dinaikkan ke permukaan air untuk pengamatan visual tanpa harus muncul sepenuhnya. Periskop ini memungkinkan awak kapal selam untuk melihat keadaan di atas permukaan air tanpa mengungkapkan posisi kapal selam sepenuhnya, yang sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan kapal selam saat melakukan pengintaian atau patroli. Periskop yang digunakan pada kapal selam ini adalah perangkat kompleks yang terdiri dari dua bagian utama, periskop optik dan periskop serat optik. Periskop optik. Bagian atas periskop ini biasanya terlihat di atas permukaan air ketika kapal selam menggunakan periskop. Periskop ini memiliki lensa dan prisma yang memungkinkan pengamat di dalam kapal selam untuk melihat objek di atas permukaan air dengan jelas. Awak kapal selam dapat mengamati kapal permukaan, navigasi, atau kondisi cuaca melalui periskop ini tanpa harus mengekspos seluruh kapal selam. Periskop serat optik. Bagian bawah periskop ini yang tetap berada di dalam kapal selam adalah periskop serat optik. Ini adalah bagian yang menghubungkan periskop dengan layar atau monitor di dalam kapal selam. Gambar yang diperoleh melalui periskop optik di atas diubah menjadi sinyal serat optik dan ditransmisikan ke layar di dalam kapal selam. Ini memungkinkan semua anggota awak kapal selam untuk melihat apa yang diamati oleh periskop tanpa harus berkumpul di sekitar periskop fisik. Periskop ini memainkan peran penting dalam kemampuan pengintaian dan navigasi kapal selam, memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien dan menjaga kerahasiaan posisi mereka saat berada di bawah permukaan air. Yang kedua, sistem energi. Kapal selam U-boat dan Gato biasanya memiliki dua jenis sistem tenaga. Mesin diesel digunakan saat kapal selam berada di permukaan, sedangkan baterai digunakan saat beroperasi di bawah air. Baterai ini dapat diisi ulang dengan mengisi kapal ke permukaan. Kapal selam dilengkapi dengan mesin diesel yang digunakan saat berada di permukaan air. Mesin diesel menghasilkan tenaga mekanis untuk menggerakkan kapal dan juga digunakan untuk mengisi ulang baterai kapal. Selama berada di permukaan, kapal selam juga dapat mengisi tangki bahan bakar diesel. Saat kapal selam memasuki mode penyelaman dan beroperasi di bawah air, mesin diesel dimatikan. Pada saat ini, kapal selam mengandalkan baterai sebagai sumber tenaga utama. Baterai ini menghasilkan tenaga listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor listrik kapal selam, termasuk motor yang menggerakkan propeller. Kapal selam dapat menjalankan operasinya di bawah air selama beberapa jam hingga beberapa hari, tergantung pada kapasitas baterai. Ketika baterai kapal selam mulai habis, kapal selam harus naik ke permukaan air. Selama ini, mesin diesel dihidupkan kembali untuk mengisi ulang baterai.
Kapal selam juga dapat menggunakan snorkel, sebuah peralatan yang memungkinkan kapal selam mengambil udara segar tanpa harus muncul sepenuhnya ke permukaan. Ini memungkinkan pengisian ulang baterai sambil tetap tersembunyi di bawah air. Dengan kombinasi sistem tenaga ini, kapal selam dapat menjalankan operasi mereka secara efisien dan terus-menerus baik di permukaan maupun di bawah air, yang merupakan salah satu fitur utama dalam strategi dan taktik mereka. Yang ketiga, tabung torpedo. Kapal selam U-boat dan kapal selam Gato adalah dua jenis kapal selam yang digunakan selama Perang Dunia II. Mereka dilengkapi dengan tabung torpedo sebagai senjata utama untuk menyerang kapal musuh atau target lain di bawah air. Tabung torpedo ini digunakan untuk meluncurkan torpedo, bukan rudal, dan merupakan komponen penting dalam kemampuan serang kapal selam. Kapal U-boat dilengkapi dengan beberapa tabung torpedo di bagian depan kapal yang digunakan untuk meluncurkan torpedo ke arah kapal musuh. Torpedo ini adalah proyektil berdaya ledak tinggi yang digunakan untuk menyerang kapal permukaan atau kapal selam musuh. U-boat juga dilengkapi dengan meriam kaliber kecil untuk pertahanan diri. Kapal selam Gato juga dilengkapi dengan beberapa tabung torpedo di bagian depan kapal yang digunakan untuk meluncurkan torpedo ke arah target musuh di bawah air atau permukaan. Tabung torpedo ini adalah sarana utama untuk menyerang musuh dan menjadikan kapal selam sebagai senjata yang efektif dalam perang laut. Jadi, kedua jenis kapal selam ini sangat bergantung pada tabung torpedo sebagai senjata utama mereka. Yang keempat, sonar. Kapal selam seperti U-boat dan Gato dilengkapi dengan sistem sonar untuk mendeteksi dan melacak target di bawah air. Sonar bekerja dengan mengirimkan gelombang suara ke dalam air dan kemudian menerima pantulan gelombang tersebut dari objek di bawah air. Dengan menganalisis pola pantulan ini, kapal selam dapat mengidentifikasi dan melacak target seperti kapal musuh atau kapal selam lainnya. Sonar memainkan peran penting dalam navigasi dan pertempuran di laut dalam. Sistem sonar pada kapal selam seperti U-boat dan Gato biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu transducer, perangkat pemancar atau transmitter, perangkat penerima atau receiver, komputer pengolahan data, dan display. Sistem sonar ini memungkinkan kapal selam untuk mendeteksi dan melacak target di bawah air, serta menghindari rintangan atau bahaya yang mungkin ada di sekitarnya. Sonar adalah salah satu teknologi kunci yang digunakan dalam operasi kapal selam modern. Yang kelima, sistem pengendalian udara. Kapal selam seperti U-boat dan Gato harus mengatur kadar oksigen dan karbon dioksida di dalam kapal selama misi mereka untuk menjaga kondisi udara yang aman bagi awaknya. Sistem pengendalian udara yang canggih digunakan untuk mengatur sirkulasi udara, memungkinkan penghilangan karbon dioksida yang dihasilkan oleh awak dan memasok oksigen yang cukup untuk bernafas. Kapal selam seperti U-boat dan Gato memiliki sistem pengendalian udara yang sangat penting untuk menjaga kualitas udara di dalam kapal selama misi mereka yang berlangsung dalam waktu yang lama di bawah permukaan air. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen kunci seperti pemurnian udara, suplai oksigen, kontrol sirkulasi udara, monitoring kualitas udara. Semua ini adalah bagian integral dari menjaga kondisi lingkungan yang aman dan sehat bagi awak kapal selam selama misi mereka.
Keselamatan dan kinerja kapal selam sangat bergantung pada sistem pengendalian udara yang efektif ini. Yang keenam, teknologi siluman. Kapal selam seperti U-boat dan Gatok dilengkapi dengan teknologi peredam suara dan penyerapan gelombang radar untuk menjaga agar tidak terdeteksi oleh kapal permukaan atau pesawat. Teknologi ini membantu kapal selam tetap tersembunyi dan menjalankan misi mereka dengan efektif. Kapal selam dilengkapi dengan berbagai sistem peredam suara yang dirancang untuk mengurangi suara yang dihasilkan oleh mesin, peralatan, dan aktivitas di dalam kapal. Suara merupakan salah satu faktor paling penting dalam deteksi kapal selam oleh musuh. Oleh karena itu, mengurangi emisi suara adalah prioritas utama. Peredam suara termasuk isolasi akustik, peralatan berdempetan, dan permesinan yang dirancang khusus untuk mengurangi getaran dan kebisingan. Kapal selam juga dilengkapi dengan teknologi untuk mengurangi kemampuan deteksi oleh radar musuh. Ini termasuk penutup radar yang dapat menyerap atau menghamburkan gelombang radar yang datang, sehingga mengurangi tanda radar yang terlihat dari permukaan. Kapal selam juga cenderung beroperasi di bawah permukaan air, yang secara alami menyembunyikan mereka dari deteksi radar permukaan. Kombinasi peredam suara dan teknologi penyerapan radar memungkinkan kapal selam untuk beroperasi dalam ketidakterlihatan relatif dan menjalankan misi mereka dengan efektif tanpa terdeteksi oleh musuh. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberhasilan dan kelangsungan hidup kapal selam dalam berbagai situasi operasional. Demikian seputar sekilas teknologi canggih kapal selam Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar kapal selam Perang Dunia II, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys, sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.